Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan mengupas tentang pikiran yang tertutup. Banyak orang yang secara bentuk wadah seharusnya pikirannya terbuka, tetapi justru malah tertutup. Intinya adalah cara sukses membuka pikiran diri. Pikiran diri yang terbuka itu adalah pangkal sukses. Bagaimana cara membukanya? Ikuti yang satu ini. Banyak anak-anak muda yang sudah lulus S1 justru dia menjadi penunggu ruang patroli, penunggu cangkruk, penunggu ruang, penunggu perempatan, depan-depan toko bermain gitar bersama-sama, dan tidak ada pikiran yang terbuka satupun, dan dia menjadi pengangguran abadi. Mengapa seperti itu? Karena pikirannya belum terbuka. Dia tidak yakin bahwa bentuk akan mempengaruhi isi, dan isi akan mempengaruhi bentuk, sehingga selamanya akan seperti itu. Tetapi banyak yang justru tidak berkuliah seperti Bob Sadino, seperti Dahlan Iskan, seperti yang lain, malah bisa melejit. Mengapa seperti itu? Karena pikirannya terbuka. Caranya adalah satu, berani. Kita harus berani melompati keadaan, berani melawan tantangan, berani menghadapi kesukaran. Tetapi untuk menjadi berani, tidak semua orang bisa, karena dia diputus dulu, dicegat dulu mental block. Apa saya bisa, apa saya mampu, susah, saya lo nggak punya modal, saya lo nggak punya teman, saya lo kemampuannya pas-pasan. Itu mental block yang harus dilawan. Orang-orang sukses yang pertama kuncinya adalah berani. Berani menghadapi tantangan, berani menjadi miskin, berani susah, berani melarat, berani jatuh bangun. Bahkan orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu justru berani merantau. Di perantauanlah dia sukses. Jadi buka dirimu dengan yang pertama, berani seperti nenek moyang kita, berani seperti pahlawan kita, berani seperti orang-orang yang sukses. Itu yang pertama. Bagaimana yang kedua? Yang kedua, yakin. Kita harus yakin betul akan sukses. Ketika yakin, keyakinan itu harus terus diupayakan. Kita yakin bahwa Allah selamanya berada dalam diri kita, bahwa Allah akan melindungi kita. Kita harus yakin sukses. Kalau orang lain sukses, kita harus sukses, karena mereka manusia, kita juga manusia. Jadi harus punya keyakinan diri, dan keyakinan diri ini perlu terus diupayakan, karena banyak penghalangnya rasa malas, penghalangnya personifikasi orang lain. Kok dia akan mencegat kita, kok dia akan melawan kita. Pokok hambatannya banyak. Tapi kalau yakin, semuanya bisa menyisih, memberi jalan pada Anda. Yang kedua, yakin. Nah, yang ketiga, meloncatlah. Bahwa pikiranmu bisa terbuka dengan cara meloncat, dengan cara merintangi, menghadapi tembok penghalang. Buka pikiranmu. Pikiranmu itu luar biasa. Pikiranmu itu sudah ditakdirkan punya potensi yang bagus, punya energi yang bagus. Nah, bukalah pikiranmu dengan cara gunakan alat indramu, gunakan mata batinmu, gunakan mata pikiranmu. Buka pikiranmu dengan 5W 1H. Buka pikiranmu
bahwa semua orang mampu membuka pikiran, Anda juga pasti mampu. Jadi yang ketiga, meloncatlah. Meloncat untuk membuktikan berani tadi. Meloncat untuk membuktikan keyakinan tadi. Meloncat itu artinya ada perbuatan yang kamu wujudkan. Selamat meloncat. Yang keempat, meloncat itu artinya bertransformasi. Meloncat itu artinya transisi. Meloncat itu artinya berani melakukan perubahan. Maka yang keempat, berkreasi. Berkreasilah dengan karya-karya yang bagus, meskipun itu kecil, meskipun itu menurut orang tidak ada apa-apanya. Tapi berkaryalah terus. Dengan berkarya, Anda hebat. Berkarya itu jangan bayangkan harus membuat orang yang besar, harus membuat pabrik. Enggak, berkarya ada yang kecil-kecil. Berkarya, lakukan sesuatu sesuai dengan bekal pikiranmu, sesuai dengan kemampuanmu. Entah itu lewat lukisan, entah itu lewat produk tertentu, entah lewat itu membuka sistem, entah itu penghubung, entah itu pokok berkarya. Dengan gigih, dengan semangat. Berkarya itu menentukan keberhasilan seseorang. Nah yang kelima, berikut ini. Nah yang kelima, setelah berkarya, menerima. Menerima apapun hasilnya dari karyamu itu. Menerima bukan berarti pasif. Oh karyaku hanya begini-begini saja. Tidak. Menerima dengan aktif, caranya merefleksikan. Karya saya begini akan saya tingkatkan seperti ini. Karya saya begini akan saya tingkatkan seperti ini. Menerima. Nah, dari kelima itu, menerima paling penting karena menerima ini akan memperkuat keberanianmu, akan memperkuat keyakinanmu, akan memperkuat daya melompatmu, dan akan memperkaya kreasimu. Ini sebuah siklus. Refleksi itu seperti sekarang kita diam di rumah, itu kesempatan bagus untuk merefleksi. Adakan refleksi secara revolusioner. Tanyakan pada orang lain hasilnya seperti apa. Diberi input jelek, tidak apa-apa. Diberi input yang memekakkan telinga, tidak apa-apa. Tapi tunjukkan pada orang lain, ini karya saya, apa yang perlu diperbaiki. Apa yang perlu diperbaiki. Nah, kelima ini akan jalan kalau kita konsisten, taat asas atau istiqomah atau disiplin, terus-menerus setia pada keyakinannya, dan tentu tunjukkan karyamu dengan keberanian. Anak-anak Indonesia pikirannya bagus-bagus, anak Indonesia cara berpikirnya bagus-bagus, hanya dibungkus oleh mental block, malas, takut, tidak mau bersaing, dan minder. Itu yang harus dibuang jauh. Lakukan dengan berani. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, melompatlah. Yang keempat, berkarya. Yang kelima, refleksikan, evaluasi secara besar-besaran. Anda pasti sukses. Demikian dari Kak Yatno Bintang. Sampai ketemu di kesempatan lain. Tuh.